Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hamka Muda. Saya Muhammad Rafki Munawar, semester 2 dari Fakultas Fisip. Saya kuliah di Universitas Prof. Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Harold Laswell. Teori-teori komunikasi yang berelasi dengan hasil kebudayaan teori of cultural outcomes banyak tumbuh dan berkembang dalam kajian komunikasi massa yang ada di Amerika Serikat. Secara garis besar, teori-teori yang ada di ranah ini dibagi menjadi dua, yaitu berfokus pada hasil kebudayaan umum dan berfokus pada terhadap individu. Untuk mengawalinya, kita akan masuk dari kajian mengenai model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell. Selama ini teori media berkonsentrasi pada bagaimana media bekerja dan pengaruh media terhadap khalayak. Dasar dari perspektif ini adalah pendekatan fungsionalis yang memfokuskan pada sistem komunikasi massa, cara kerja sistem komunikasi massa, dan apa yang dilakukan oleh komunikasi massa. Salah seorang teoritisi yang mengungkapkan teori yang paling terkenal dan paling awal dalam kajian ini adalah Harold Laswell. Dalam sebuah artikel klasik yang ditulisnya pada tahun 1948 yang berjudul The Structure and Function of Communication in Society, Laswell menyajikan suatu model komunikasi yang berbentuk sederhana. Model ini sering diajarkan kepada mahasiswa yang baru belajar ilmu komunikasi. Menurut Laswell, komunikasi dapat didefinisikan sebagai siapa, bicara apa, pada saluran mana, kepada siapa, dengan pengaruh apa. Model yang diutarakan Laswell ini secara jelas mengelompokkan elemen-elemen mendasar dari komunikasi ke dalam 5 elemen yang tidak bisa dihilangkan salah satunya. Model yang dikembangkan oleh Laswell ini sangat populer di kalangan ilmuwan komunikasi. Dan kebanyakan mahasiswa komunikasi ketika pertama kali belajar ilmu komunikasi akan diperkenalkan dengan model di atas. 3 fungsi dari komunikasi massa. Pertama adalah kemampuan media massa memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita, yang dinamakan sebagai surveillance. Kedua adalah kemampuan media massa memberikan berbagai pilihan dan alternatif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Ketiga adalah fungsi media massa dalam mensosialisasikan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat, yang dalam terminologi Laswell dinamakan sebagai transmission. Dalam perkembangannya, Charles Wright menambahkan fungsi keempat, yaitu entertainment, di mana komunikasi massa dipercaya dapat memberi pemenuhan hiburan bagi para konsumen dengan dikontrol oleh para produsen. Definisi komunikasi menurut Harold Laswell: komunikasi pada dasarnya merupakan suatu progres yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa, atau who say what, in which channel, to whom, with what effect. Laswell. Analisis 5 unsur menurut Laswell tahun 1960. Yang pertama, who atau siapa atau sumber. Sumber atau komunikator adalah pelaku atau utama, pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang mempunyai suatu komunikasi. Bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. 2. Say what atau yang berarti pesan. Apa yang disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau komunikan dari sumber atau komunikator atau isi informasi merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai gagasan, atau maksud sumber yang tadi. Ada 3 komponen pesan, yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna dan bentuk atau organisasi pesan. Yang ketiga, in which channel atau saluran atau media, wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Contohnya melalui media cetak, elektronik, dan lain-lain. 4. To whom, atau yang berarti untuk siapa. Orang atau kelompok atau organisasinya atau suatu negara pun yang menerima pesan dari sumber disebut tujuan atau destination, atau pendengar, listener, halayak, audiens, komunikan, penafsir, atau penyandi balik atau decoder. Yang kelima, with what effect, atau dampak atau efek. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain. Contoh, komunikasi antara guru dengan muridnya. Guru sebagai komunikator harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada murid atau komunikan. Setelah itu, guru juga harus menentukan saluran untuk berkomunikasi baik secara langsung atau tidak langsung. Setelah itu, guru harus menyesuaikan topik atau diri atau tema yang disesuaikan dengan umur si komunikan. Juga harus menentukan tujuan komunikasi dari pesan agar terjadi dampak atau efek pada diri komunikan sesuai dengan yang diinginkan. Cukup segitu saja penjelasan dari teori Laswell dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.